perkenalkan, nama saya Rizka Kurniasari dari PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2023. Akan memaparkan keterkaitan asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Terdapat 3 cara pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama adalah kesiapan belajar peserta didik, yang kedua minat peserta didik, dan yang ketiga adalah profil belajar peserta didik. Pembelajaran dengan paradigma baru berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Asesmen bukan hanya sekedar pelaporan dan penilaian kemampuan peserta didik. Sebagai guru yang profesional, kita harus memandang asesmen sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, memantau perkembangan peserta didik, serta memperoleh alat bukti atau dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik, yang kedua, asesmen formatif, dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan sebelum guru menyusun kegiatan pembelajaran. Dengan asesmen ini, guru akan mencoba mencari tahu mengenai kompetensi, kekuatan, hingga kelemahan dari peserta didik sebelum menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen. Asesmen diagnostik mencakup 2 hal. Yang pertama, aspek kognitif, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam materi pembelajaran. Dengan melakukan asesmen awal pada sisi kognitif peserta didik, guru dapat merencanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Kemudian, aspek non-kognitif. Aspek ini meliputi dukungan keluarga, motivasi diri, gaya belajar, hingga kemampuan sosial emosional peserta didik. Aspek non-kognitif ini juga sangat penting diketahui oleh guru untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Asesmen formatif. Sepanjang proses pembelajaran, guru dapat mengadakan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Asesmen formatif dapat dilakukan saat pembelajaran dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses belajar. Hasil asesmen formatif dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya dan melakukan revisi apabila diperlukan. Asesmen sumatif. Asesmen sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik secara keseluruhan. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir proses pembelajaran, dapat dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai pertimbangan guru. Asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir bab, akhir semester, atau akhir tahun. Langkah-langkah dalam penyusunan instrumen asesmen. Yang pertama, tentukan materi yang akan dikembangkan asesmennya. Yang kedua, rumuskan kompetensi yang ingin dicapai, capaian pembelajaran, dan atau tujuan pembelajaran. Tentukan teknik asesmen yang akan dilakukan, seperti observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, atau portofolio. Kemudian, tentukan instrumen asesmen yang akan dikembangkan, seperti rubrik, checklist, catatan anekdotal, atau grafik perkembangan. Yang terakhir adalah umpan balik. Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan,
dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Bagi guru, umpan balik memberi informasi perkembangan peserta didik untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Sedangkan bagi peserta didik, umpan balik membantu peserta didik untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga peserta didik dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dari satu sama lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.